Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibu Bener Kacer. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang pemandian burung yang sering ada yang bertanya, burung itu mandinya gimana, caranya mandinya itu. Maksudnya begini, dikasih jangkrik dulu, mandi, kan urutan itu lah intinya gitu ya. Ini kalau kita mau ngomongin bukan karena tidak berdasarkan kebiasaan ya, tapi itu ada maksudnya semua gitu ya. Jadi untuk burung-burung yang tipikalnya dia main jemur, itu kalau saya itu pemberian jangkrik dulu. Jangkrik itu diberikan, setelah dia makan jangkrik kita berikan pemandian, setelah pemandian baru dijemur. Nah itu nanti tak terangin satu-satu ya. Nah pertama, kenapa sih burung itu harus diberikan pemandian, diberikan jangkrik dulu sebelum diberikan jangkrik dulu sebelum pemandian itu ya. Karena begini, burung yang modelnya harus dikasih jangkrik dulu itu, ketika jangkrik masuk, itu yang terjadi kan burung seperti itu sangat mudah birahi, yang tipikalnya mandinya pagi itu. Makanya ketika jangkrik masuk, saat itu juga birahi naik. Nah ketika birahi sudah naik, kita stabilkan dengan pemandian. Karena mandi ini jika tidak dijemur, ya kan, justru akan menambah birahi. Nah makanya dimandikan, jangkrik itu masuk, pemandian, langsung dijemur kenceng. Nah disinilah yang sering terjadi kontroversi gitu ya. Kontroversinya di mana? Kontroversinya itu biasanya itu di penjemuran. Penjemuran itu ada yang jemurnya itu cukup, jadi mainnya jam gitu ya. Jadi jam yang dikatakan di situ, jam. Kan mintanya jam yang dicari. 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu. Kalau saya tidak, pemahamannya tidak begitu. Karena keadaan burung itu setiap individu berbeda kan kawan, dan keadaan daerah itu suhu udaranya berbeda, bukan patokannya itu, bukan jam patokannya. Jadi seumpamanya begini nih contohnya, burung itu dalam keadaan birahi berat ya, birahi berat, walaupun hidup di daerah panas, hidup di daerah panas, artinya kita itu harus diposisikan ini ya, posisikan di apa tadi ya, di udara panas tadi. Itu kalau burung kondisi birahinya tingkat dewa itu ya, itu kadang dijemur 1 jam aja dia belum blingsatan kan kawan, belum. Nah makanya kalau kita patokannya jam, repot, bukan jam. Jadi kemampuan burung itu sendiri gitu ya. Ya maksimalnya udahlah tak anggap aja 2 jam semuanya, tak maksimalnya. Kalau 2 jam belum kepanasan ya udah besok lagi. Berarti kan apa pudingnya itu dipangkas dulu, nanti kan kalau jangkriknya kepangkas akhirnya dia menurun performnya. Ininya tingkat kekuatan dijemurnya dia menurun gitu ya. Jadi biasanya dia kalau jangkriknya kan seumpamanya tadinya karena salah settingan, salah rawatan kita nggak tahu, pakainya 10-10 contoh. 10-10 itu dijemur dalam keadaan burung birahi itu 2 jam belum kepanasan ya, kita nggak usah diterusin aja jemurnya, kita besok lagi gitu ya. Mandikan, pangkas aja jangkriknya, kita pangkas sampai 50%, 5 semuanya, jemur. Pasti burung itu tidak mungkin 2 jam itu yang tadinya belum kepanasan pasti akan berubah, bisa dia bahkan 1 jam pun dia sudah kepanasan. Nah seperti itu pemahamannya. Jadi
kalau masalah pemandian, pemberian jangkrik dan penjemuran itu tergantung oleh keadaan burung itu sendiri dan suhu udara, suhu cuaca di daerah itu masing-masing. Makanya kita itu kalau ngerawat burung itu fleksibel. Dimana kita ngerawat, contohnya aku tuh kalau beli set, aku udah mendapatkan settingan burung itu di daerahku ya, itu tidak akan saya berikan kepada orang yang tak anggap itu nanti tinggalnya sudah tak pastikan suhu udara panasnya itu melebihi gitu ya, melebihi daerah saya gitu. Itu nggak nyambung, nanti pasti perawatannya nggak nyambung. Karena yang contohnya jangkrik nih, contoh di tempat saya itu jangkriknya dua-dua, nggak mungkin dong saya akan memberikan jangkrik itu dua-dua di ketika dirawat di daerah yang panas. Pasti bisa saya naikkan 33, 44 kan begitu. Makanya di mana burung itu walaupun udah kedapatan setting, kalau sudah pindah di daerah yang agak daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih panas, ya dipastikan pola perawatannya itu berbeda gitu. Tapi kalau dia masih suhu udaranya sama, ya masih anggap aja rata-ratanya itu 24 sampai 32, ya kita mungkin bisa memberikan pola perawatan yang sama. Cuman coba diperhatikan lagi di posisinya, yang penempatan dan segala macam itu harus diperhatikan juga kalau kita take over burung-burung yang sudah mapan gitu. Jadi makanya saya sering ngomong kalau rawat settingan itu tuh sebenarnya nggak ada yang paten gitu loh. Dimana dia tinggal ya di situ dia akan mencari, kita harus diwajibkan mencari lagi settingan begitu. Makanya tingkat kelembapan itu akan berpengaruh di metabolisme burung itu sendiri gitu. Apalagi burung-burung yang mempunyai tipikal birainya dangkal, itu sangat sulit kan kita menstabilkannya, karena ketika dia dari daerah panas ke daerah yang lebih dingin dia langsung merosot metabolismenya. Ya kalau hitungan biasanya nih ya, kalau hitungan sehari 2 hari enggak, dia nanti seminggu 2 minggu semakin menurun, performnya semakin menurun dan akhirnya burung itu lama-lama nggak nampil dan banyak masalah. Yang tadinya nggak ada salto jadi salto, yang tadinya nggak ada kanibal jadi kanibal, ya tergantung penyakit burung itu sendiri. Jadi penyakitnya di titik mana dia kebanyakan arahnya begitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video ini. Bisa kita lanjut ke video selanjutnya tentang pola pemandian dan penjemuran burung itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.